Assalamualaikum pemirsa. Sejuk, cerdas dan tajam. Pidato kebangsaan Bapak Anies Baswedan. Apel siaga perubahan Partai Nasdem digelar pada Ahad 16 Juli 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini masih menjadi percakapan menarik di kalangan publik. Karena dalam event tersebut ada dua orator, yaitu calon Presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh di hadapan ratusan ribu kader, simpatisan dan relawan yang membludak di tribun stadion. Alhamdulillah, kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini menyatakan dan mengirimkan pesan kepada penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia, ujar Bapak Anies Baswedan dalam sambutannya. Apel siaga perubahan Partai Nasdem dapat dicontoh bagi penyelenggaraan acara politik atau event besar apapun di negeri ini. Kegiatan terselenggara dengan sangat matang. Pidato Anies Baswedan sangat menyejukkan. Beliau tampil sebagai sosok negarawan, memberikan kesejukan bagi bangsa dan rakyat kelak. Pak Anies merangkum semua fenomena dan fakta yang dirasakan rakyat saat ini. Anies Baswedan membungkus semua harapan rakyat dalam untaian doa yang indah, membawa rakyat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengetuk hati penguasa dan pemerintah. Apa yang beliau sampaikan adalah jeritan hati rakyat yang telah lama terserang dalam hati. Anies Baswedan mengungkapkan seluruh wilayah menginginkan adanya perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Beliau menegaskan bahwa apel siaga perubahan Partai Nasdem adalah usaha untuk mengirimkan pesan kepada seluruh negeri bahwa Indonesia akan mendapatkan keadilan, meluruskan arah bangsa, serta mengingatkan semua pihak untuk menggelar kembali janji-janji kemerdekaan. Inilah sebuah perjuangan Partai Nasdem yang konsisten. Bukan perjuangan sederhana, tapi perjuangan yang sangat besar. Anies Baswedan menyatakan bahwa persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tidak cukup dengan bahasa, tapi harus ditopang dengan rasa keadilan. Masyarakat berharap partai dan elit politik dapat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pemirsa, Sultan Mahlano menyimpulkan dan menganalisa pidato beliau berisikan inti-inti sebagai berikut. 1. Betapa berat jalan yang ditempuh. Beliau menggambarkan begitu berat jalan yang ditempuh untuk menjadi presiden. Itu dapat kita maklumi karena kita tahu begitu besar tantangan mereka. Tantangan itu didapatkan oleh Pak Anies sendiri sebagai personal, ujian ke Partai Nasdem yang bertubi-tubi, ujian besar Partai Demokrat yang mau dikudeta oleh Muldoko, dan juga ujian untuk PKS. Belum lagi fitnah dan olok-olok buzzer. Tapi Anies, Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap solid setelah fitnah dan tantangan tersebut. 2. Memuji sikap konsisten Surya Paloh dan Nasdem.
Anies menempatkan Surya Paloh sebagai posisi yang terhormat dan dia hormati. Pastinya Anies akan sangat mengapresiasi dukungan Surya Paloh terhadap dirinya dan akan memegang teguh kepercayaan itu. Walaupun Anies Baswedan bukan petugas Partai Nasdem, tapi Sultan Mahlano yakin Anies akan menempatkan Surya Paloh dalam posisi yang sangat tinggi dan terhormat. Posisi yang terhormat itu atas inisiatif sendiri, karena Anies mempunyai integritas yang tinggi. Beda dengan calon lain yang memang ditegaskan sebagai petugas partai. Bahkan telah diancam bila tidak mengaku sebagai petugas partai. 3. Tawakal setelah berikhtiar. Di balik perjuangan Anies Baswedan, Nasdem, Demokrat, dan PKS yang luar biasa itu, Anies tetap bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bila seandainya mereka kalah nanti, mereka akan menyerahkan kepada Allah dan takdir. Maksudnya tidak akan ngotot bila kalah dan akan menerimanya dengan ikhlas. Uniknya, pidato kenegaraan ini ditutup oleh Anies Baswedan dengan doa. Berikut rangkuman doa Anies. Pertama, puji-pujian terhadap Allah yang Maha Kuasa. Tak ada yang lebih kuasa selain Allah. 2. Doa terhadap umat manusia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya. Mudahkan mereka yang dalam kesulitan, ringankanlah mereka dari beban yang menghimpit, mudahkanlah rezeki mereka, mudahkanlah pendidikan, layanan kesehatan, mendapatkan transportasi yang murah dan layak, mudahkan ikhtiar untuk mendapatkan hasil perjuangan, mudahkan urusan dalam bidang ekonomi, mudahkan untuk mendapat pekerjaan, mudahkan mendapat rumah dan jodoh, mudahkan kaum difabel untuk mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan dan segala hal, alirkan rezeki pada pekerjaan migran, selamatkan korban kekerasan, sembuhkan mereka yang luka dan trauma, berilah keturunan yang baik, jangan biarkan keturunan kami mendapatkan kekerasan, rezeki yang halal, bebaskan dari godaan korupsi. 3. Anies Baswedan juga mendoakan semua elemen yang mendukung reformasi birokrasi gerakan perubahan. Doa untuk barisan pendukung supaya diberikan kekuatan dan tetap solid. Keempat, Anies Baswedan juga mendoakan Surya Paloh secara khusus dan Partai Nasdem. Terakhir, Anies berdoa minta perlindungan dari kedengkian dan fitnah. Biarlah orang dengki dan zalim sibuk dengan kedengkian dan zalim sesama mereka. Di akhir sambutan, Anies menyampaikan dan menegaskan, kami punya Tuhan dalam menyelesaikan semua masalah kami. Demikian pemirsa intisari dari pidato kebangsaan Bapak Anies Baswedan dalam acara Siaga Perubahan Partai Nasdem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.